Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Eti Kumalasari di channel saya sendiri di channel Eti Kumalasari. Oke, untuk pertemuan ini kita akan membahas. Kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup kas kecil ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Ya, ini sebenarnya udah masuk ke KD 2 atau kompetensi dasar yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang persiapan pengelolaan kas kecil. Cuma karena KD 2 ini tuh materinya cukup panjang, nanti mungkin akan saya bagi menjadi sekitar 3 video mungkin. Jadi setiap pertemuan nanti mungkin akan satu video aja ya. Oke, kita mulai langsung aja. Baik. Oke, yang pertama adalah persiapan pengelolaan dana kas kecil. Nah, persiapan pengelolaan dana kas kecil ini sendiri terdiri dari 3 tahap. 3 apa 4 ya? 3 atau 4, bentar kita lihat sampai belakang nanti ada 3 atau 4 ya. Jadi untuk tahap yang pertama itu adalah, jadi kalau untuk persiapan pengelolaan kan pasti kalau mau mempersiapkan pengelolaan dana itu kan pasti yang pertama itu ya pihak terkaitnya dulu. Jadi yang pertama itu pasti orangnya dulu gitu, dicari orangnya dulu siapa. Jadi untuk yang paling penting, dan ini yang paling penting juga sih sebenarnya, kalau misalkan ada uangnya tapi tidak ada orang yang mengelola ya sama aja bohong, nggak bisa dikelola kan. Jadi yang pertama, tahap pertama dalam persiapan pengelolaan kas kecil atau dana kas kecil ini adalah yaitu menyangkut pihak terkait dalam pengelolaan dana kas kecil. Nah, untuk pihak-pihaknya sendiri ini kebetulan kalau misal pengelola dana kas kecil itu biasanya dia itu harus dipisah atau orangnya itu harus berbeda dengan orang yang mengelola dana kas besar atau kas secara umum atau kas secara kas perusahaan atau bagian keuangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas serta keamanannya. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalkan semuanya maksudnya semuanya yang berhubungan dengan keuangan itu dipegang oleh satu divisi atau satu pihak aja, itu pasti kemungkinan akan terjadinya penyelewengan itu akan lebih besar, karena maksudnya semuanya tuh tersentral hanya dalam satu pusat gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang memegang peranan itu, mereka punya kesempatan yang besar dan mungkin mempunyai, tahu lah ya tips trik-triknya, maksudnya trik dan celahnya untuk melakukan kecurangan kalau memang tidak ada pengawasan di bagian lain gitu loh. Jadi biasanya itu dipisah antara yang memegang dana kas kecil dengan kas besar atau kas pada umumnya kayak gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi terkait dengan pengelola dana kas kecil sendiri itu ada 5 fungsi di layar kalian bisa lihat. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas itu sendiri, jadi maksudnya itu adalah pengelola dana kas kecil itu bertanggung jawab mulai dari mengisi cek, meminta otoritas cek. Otoritas cek itu maksudnya meminta tanda tangan cek ya, maksudnya kayak minta tanda tangan gitu supaya ceknya itu valid kayak gitu. Jadi terus setelah dimintai tanda tangan itu menyerahkan cek untuk dana kas kecil. Nah, jadi fungsi kas ini berhubungannya itu semuanya dengan cek kayak gitu, mulai dari mengisi cek, kemudian meminta tanda tangan atau validasi cek, kemudian penyerahan cek untuk dana kas kecil. Penyerahannya sendiri nih kemana? Penyerahannya ya ke bank untuk dicairkan tentunya. Jadi dia tuh mulai dari pengisian, terus pemrosesan permintaan tanda tangan atau validasinya, kemudian setelah itu sampai dicairkan ke bank. Itu adalah fungsi kas. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri itu memberikan tanggung jawab kepada pengelola dana kas kecil untuk melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Maksudnya jadi fungsi akuntansi ini sendiri itu pekerjaannya itu dimulai dari pencatatan pengeluaran. Misalkan kalau kalian misal pegang dana kas kecil, setiap ada pengeluaran tuh harus dicatat. Nah, jadi dia tuh tanggung jawabnya tuh adalah salah satunya mencatat pengeluaran. Terus baik itu pengeluaran maupun transaksi ya, setiap transaksi juga dicatat. Kemudian apabila dananya habis itu berarti dia juga bertanggung jawab untuk mengisi kembali dana kas kecil. Kemudian dia juga bertanggung jawab untuk pembuatan bukti kas kecil. Kemudian
Yang selanjutnya adalah fungsi pemegang dana. Nah, namanya juga pemegang dana, berarti dia tuh tanggung jawabnya ya menyimpan uangnya, terus mengeluarkan uangnya secara tepat, dan maksudnya tidak disalahgunakan ya. Terus selanjutnya juga permintaan dana. Permintaan dana ini terkait kalau misal dananya udah habis. Berarti kalau fungsi pemegang dana itu ya dimulai dari menyimpan sampai menyimpan, kemudian mengeluarkan sampai meminta kembali uang untuk kas kecil itu. Terus yang selanjutnya fungsi keperluan pembayaran tunai. Jadi ini adalah fungsi untuk pemakaian dana dan pertanggungjawaban. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu adalah pengelola kas kecil bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil terhadap pembayaran secara tunai yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada pemegang dana kas kecil. Nah, jadi kalau misalkan ada yang memakai dana kas kecil dan menggunakan dana kas kecil itu untuk melakukan pembayaran atau transaksi, itu sepenuhnya semuanya sudah menjadi tanggung jawab si pemegang dana kas kecil itu sendiri, karena kan maksudnya dia yang ngasih kayak gitu kan, dia yang ngasih uangnya. Berarti kalau misalkan ternyata kok itu nanti diselewengkan atau disalahgunakan, itu sudah menjadi tanggung jawab si yang ngasih atau si pemegang dana kas kecil itu. Jadi dia itu tugasnya selain ngasih atau mengeluarkan uang, dia juga bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi pemeriksa intern. Kalau untuk fungsi pemeriksa intern ini sendiri adalah pengelola kas kecil bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil yang dilakukan secara periodik, dan hasil perhitungnya harus memiliki kecocokan dengan catatan kas. Jadi intinya sih diperiksa aja gitu, diperiksa uangnya kayak gitu. Jadi pengelola dana kas kecil atau pemegang dana kas kecil itu dia juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Misal setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali itu dilakukan pemeriksaan. Oh iya, uangnya tuh yang keluar misal di catatan adalah si uangnya yang keluar itu 5 juta, sedangkan kemarin dikasih uangnya tuh 7,5 juta. Berarti uang sisanya itu harusnya berarti senilai 2,5 juta. Kalau lebih dari itu juga jadi masalah, kurang dari itu apalagi gitu. Jadi makanya si pengelola dana kas kecil itu harus melakukan pemeriksaan secara rutin itu dan berkala setiap saat gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya kriteria kasir atau pemegang dana kas kecil. Kasir itu sebutan untuk pemegang dana kas kecil ya. Biasanya kan kalau misal pemegang dana kas besar itu juga, atau kas pada umumnya disebutnya kan juga kasir seringnya kan. Nah, kriteria pengelola dana kas kecil atau pemegang dana kas kecil sendiri paling tidaknya seminimalnya itu memiliki kriteria 3 di bawah ini, yaitu yang pertama menguasai dasar akuntansi dan spreadsheet. Spreadsheet itu Microsoft Excel, jadi paling nggak dia itu menguasai Microsoft Excel untuk melakukan pembukuan dan lain sebagainya. Seenggaknya itu dia menguasai itu. Kemudian yang selanjutnya, pengelola dana kas kecil itu seharusnya mampu menangani pembelian dalam jumlah yang kecil. Maksudnya ini dia itu mampu untuk menangani itu, maksudnya kayak kan kalau misal ada orang mau minta uang buat misal beli hal-hal yang kecil, nah itu tuh maksudnya dia berarti yang ngasih uangnya, yang menangani pembeliannya itu gitu. Bisa dia yang membeli langsung atau bisa juga orang lain yang membelikan langsung, tapi untuk dananya itu semuanya dari dia kayak gitu. Terus yang paling penting juga itu dia dapat bersikap konsisten dan jujur. Ini penting banget sih, karena kalau misal nggak jujur itu biasanya sih ya maksudnya nggak sangat tidak memenuhi kriteria. Contohnya dulu di perusahaan tempat saya kerja tuh dulu pernah ada kasus di mana salah satu orang yang memang memegang dana itu dia jadi berbuat curang gitu loh, menyelewengkan beberapa uang karena memang hanya dia yang memegang pembukuan dan benar-benar berkuasa atas
keuangan perusahaan, jadi dia bisa memanfaatkan itu untuk mencari celah untuk kepentingannya sendiri. Jadi makanya sikap yang jujur itu penting gitu loh, dan konsisten. Kalau jujurnya cuma di awal doang ya sama aja bohong. Jadi jujur dan harus konsisten gitu loh. Jadi seterusnya dia akan bersikap jujur terus. Itu yang pertama. Jadi untuk persiapan pengelolaan dana kas kecil, yang pertama dibutuhkan tuh adalah orang, human atau pihak terkait yang akan melakukan pengelolaan dana tersebut. Terus yang kedua, setelah orangnya, maka diperlukan juga yang namanya peralatan dana peralatan yang digunakan untuk pengelolaan kas kecil. Bisa kalian baca, mungkin ini secara minimalnya itu ada 5 komponen. Yang pertama itu uang tunai dalam jumlah yang ditentukan oleh manajer keuangan. Tentu aja kalau mau melakukan pengelolaan dana otomatis harus ada uangnya. Kalau uangnya nggak ada ya berarti ya percuma dong. Maksudnya apa yang mau dikelola kalau nggak ada uangnya. Jadi untuk peralatan yang pertama adalah uang tunai. Nah, uang tunainya itu biasanya sudah ditentukan jumlahnya maksimal misal berapa, kayak gitu tuh sudah ditentukan kalau untuk dana kas kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah selain uang, maka dia akan peralatan yang dibutuhkan adalah tempat penyimpanan sementara untuk seluruh peralatan dan perlengkapan kas kecil. Peralatan dan perlengkapan kas kecilnya sendiri tuh ada banyak macam-macamnya, misal kalkulator, kemudian alat tulis, ordner, komputer, perforator, stapler, printer, dan lain-lain lah. Intinya kayak untuk peralatan-peralatan mengarsipkan kas kecil, untuk sama sih intinya sama kayak peralatan-peralatan kearsipan, nggak terlalu jauh beda lah intinya. Pokoknya peralatan-peralatan yang pada umumnya digunakan untuk melakukan penyimpanan gitu loh, penyimpanan sementara. Kemudian yang selanjutnya adalah buku kas kecil. Buku kas kecil ini untuk apa? Buku kas kecil ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya atau setiap saat gitu loh. Jadi setiap bulan itu pasti ada recapnya kayak gitu. Ketika kita mengeluarkan uang seberapa, maka kita otomatis akan langsung dicatat di buku kas kecil ini. Kemudian yang selanjutnya adalah form isian bukti pengeluaran kas kecil. Jadi selain buku kas kecil itu harus ada juga form untuk pengeluaran kas kecil. Formnya itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, jadi nggak kita pelajari sekalian di sini langsung, nanti takutnya kalian malah akan bingung sendiri karena untuk meraba-raba, apalagi kan kita nggak bertatap muka secara langsung ya. Maksudnya kayak saya juga nggak bisa memantau kalian benar-benar udah paham 100% apa belum kayak gitu. Yang bisa saya lakukan ya sebisa mungkin kalau misal kalian nggak paham ya tolong ditanyakan langsung aja, biar nanti jatuhnya tuh enak gitu loh. Saya juga dapat timbal baliknya dari kalian juga bisa dapat informasinya tuh jelas gitu loh, jadi nggak cuma ngawang-ngawang doang gitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada petty cash box atau kotak untuk penyimpanan uang. Kalau zaman dulu sih memang menggunakan kotak ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu itu. Cuma waktu kalau zaman sekarang sih kayaknya udah jarang ya yang menggunakan petty cash box. Maksudnya biasanya uangnya langsung ditransfer di rekening tertentu aja. Kalau saya dulu waktu menangani kas kecil, waktu saya bekerja sebelum sekarang itu juga saya menggunakan rekening pribadi. Jadi uangnya itu memang ditransfer ke rekening saya, terus nanti setiap saya mengeluarkan pengeluaran otomatis saya akan mengisi form bukti pengeluaran sama mencatatnya di buku kas kecil kayak gitu. Jadi fleksibel. Terus yang ketiga adalah menyiapkan bukti transaksi kas kecil. Jadi proses yang ketiga setelah orangnya ada, setelah alatnya ada, maka yang selanjutnya adalah menyiapkan bukti transaksi kas kecil. Bukti transaksinya sendiri tuh ada macam-macam ya di sini. Maksudnya bisa kita kategorikan. Yang pertama, pengertiannya dulu. Bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi itu adalah dokumen yang sah, baik yang telah dibuat buat sendiri maupun orang lain, yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Intinya itu kalau bukti transaksi itu adalah dokumen yang sah, bisa
bisa kita buat sendiri atau dibuat orang lain. Kalau misalkan kita yang menjual kan, misal kita menjual barang kan berarti kita yang membuat sendiri kan bukti transaksinya. Tapi kalau kita membeli barang kan berarti orang lain yang atau si penjual barang itu yang membuat bukti transaksinya. Intinya buktinya itu nanti bisa dijadikan sumber atau dasar untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Jadi itu tertera nominalnya berapa kayak gitu tuh tertera kalau di bukti transaksi. Kemudian manfaatnya sendiri ini ada banyak. Nanti kalian bisa pause dulu, maksudnya di pause terus dibaca dulu sebelum nanti videonya lewat atau gimana, kalian pause aja biar nanti gampang untuk cari untuk bacanya gitu loh, nggak perlu ngikutin saya banget juga. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi intinya sih bukti transaksi itu berisi data informasi keuangan, terus sebagai dasar pencatatan perusahaan, informasi penting pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi. Ini maksudnya kalau misalkan di bukti transaksi itu kan biasanya ada yang tanda tangan. Nah, dari tanda tangan itu nanti yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Misal misal kalian bayar uang SPP kan sekarang udah gak ada ya. Misal kalian bayar uang KI, misal kayak kemarin kan baru bayar uang KI kan. Nah, kalian bayar uang KI, kalian menerima kwitansi misal. Nah, kwitansinya itu ditandatangani sama siapa? Misal ditandatangani sama wali kelas kalian, berarti ya wali kelas kalian itu nanti yang akan bertanggung jawab atas uang yang diterimanya, karena kan dia sebagai penerima uangnya. Kalau ditandatanganinya sama pihak Bank Mini ya berarti pihak Bank Mininya yang bertanggung jawab, kayak gitu intinya. Terus selanjutnya mengurangi kesalahan dan kekeliruan, menghindari adanya penggandaan dalam pengumpulan data keuangan. Intinya nanti kalian bisa pahami sendiri sih, intinya kayak gitu doang. Kemudian jenis-jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi itu ada 2, internal sama eksternal. Ini kalian pasti udah hafal banget karena gampang banget. Yang namanya internal itu udah pasti berarti dia di lingkungan internal atau di dalam perusahaan aja. Jadi nggak sampai melibatkan pihak luar. Contohnya itu bisa ada memo, terus perubahan nilai harta kekayaannya, maksudnya kayak misal apa itukah laporan keuangan, terus bisa juga laporan aset atau segala rupa. Itu kan hanya menyangkut pihak dalam perusahaan aja, karena itu yang dinamakan transaksi internal. Kalau yang transaksi eksternal itu berarti dia sudah melibatkan orang atau pihak di luar perusahaan atau instansi tersebut. Contohnya itu transaksi pembelian, transaksi penjualan, terus pembayaran utang dan lain-lain. Kemudian jenis bukti transaksi itu ada macam-macam. Sebenarnya ini ada lebih banyak lagi, cuma nanti yang akan kita bahas itu hanya ini aja, karena nanti kalau kita bahas kebanyakan kalian juga pasti akan bingung dan malah nantinya pusing gitu loh. Nanti kalau kalian udah bekerja juga pasti kalian akan paham sendiri sih suatu saat nanti gitu. Jadi yang akan kita bahas untuk jenis bukti transaksinya itu ada kwitansi, cek, faktur, nota. Nota itu ada 3 jenis, nota debit, nota kredit, nota kontan. Kemudian ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan form pengajuan dana kas kecil. Cuma untuk hari ini akan kita bahasnya itu cuma kwitansi, cek, faktur, dan nota aja. Jadi ada nota debit, kredit, kontan itu akan kita bahas. Cuma untuk bukti kas masuk atau BKM, kemudian bukti kas keluar atau BKK, dan form pengajuan dana kas kecil akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh cek. Cek sendiri apa? Kalian biasanya sering dengar kan, maksudnya cek. Kalau itu cek 1, 2, 3 itu berarti dia masih mencoba mikrofon. Cuma kan kadang biasanya kalau misalkan kalian pasti pernah dengar atau pernah lihat atau di sinetron gitu pernah lihat yang namanya cek. Nah, cek itu apa sih? Cek itu adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki simpanan di bank agar bank tersebut membayarkan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek dalam jumlah uang tertentu. Paham nggak itu? Kalau belum paham maksudnya intinya gini deh. Gampangannya cek ini adalah suatu dokumen atau surat perintah yang dimana isinya itu supaya bank itu membayarkan uang atau mencairkan uang atau mentransferkan uang
kepada orang yang namanya itu ada di dalam ceknya. Nah, dan uang yang ditransferkannya itu juga sejumlah yang tertera di ceknya kayak gitu loh. Jadi semuanya itu sesuai sama ceknya. Nah, cek ini nggak bisa kita buat sendiri karena cek ini, kalau cek itu kayak formatnya itu memang dari bank. Jadi cek itu dikeluarkan oleh bank. Nah, biasanya paling kalau di perusahaan dapatnya tuh ceknya kosongan aja. Jadi misal kayak ini bank BCA gitu kan. Bank BCA kayak gitu kan. Nah, terus ini nomornya juga kita nggak bisa nulis sendiri karena nomornya udah ada di dokumen ceknya. Cuma untuk tanggal yang tanggal 27, terus tanggal ini, terus apa dibayar kepada siapanya itu kan sama jumlahnya berapa itu yang bisa kita isi sendiri tuh itu gitu loh. Cuma kalau misalkan yang lainnya ini nggak bisa kita isi sendiri gitu loh. Jadi apa namanya ini udah ada di bank. Jadi kalau misalkan kita punyanya itu bank BCA ya berarti ceknya pakai cek BCA, nggak bisa pakai cek Mandiri. Tapi kalau kita punya tabungan gironya, jadi tabungannya itu dalam bentuk giro. Nah, tabungan giro tuh apa nanti coba kalian browsing-browsing. Kalau misalkan kok kalian masih belum paham ya silahkan ditanyakan di Google Classroom aja biar nanti kalian lebih paham kalau misal kalian browsing sendiri dulu dibandingkan langsung saya jelaskan. Jadi misalkan kalian punya rekeningnya itu di bank BCA ya berarti ceknya pakai cek BCA. Kalau kalian punyanya BRI ya berarti ceknya cek BRI kayak gitu. Intinya sih kayak semacam kupon, gampangnya itu kan kupon ya. Kalau kita dapet kupon itu kan di kupon ada tulisan sejumlah berapa, misal dapat hadiah kupon setelah digosok dapat hadiah 5.000 kayak gitu. Nah, kita tukarkan di warung, nanti warung akan ngasih uang ke kita sejumlah 5.000. Itu gampangnya sih cek itu kayak gitu. Cuma cek itu ada macam-macam Mbak Mas. Jadi cek itu ada macam-macam. Yang pertama adalah cek atas nama. Cek atas nama itu adalah cek yang diterbitkan itu atas nama seseorang atau atas nama badan hukum atau instansi tertentu. Misal di sini nih. Ini kan ada, ini mohon maaf ya kepotong karena memang ukurannya nggak bisa diatur. Jadi ini kan misal penyerahan cek ini bayarlah kepada, misal dibayar kepada Etiku Malasari. Nah, ini berarti namanya cek atas nama karena itu hanya bisa diambil oleh Etiku Malasari atau saya kayak gitu. Atau di sini ditulis PT Mencari Cinta Sejati. Nah, itu berarti yang bisa mengambil atau mencairkan cek ini ya hanya PT Mencari Cinta Sejati atau ya yang mewakilinya kayak gitu. Itu namanya cek atas nama. Jadi cek yang sudah tertulis di ceknya itu sudah tertulis nama atau instansi atau badan hukumnya untuk dibayarkan ke siapanya tuh udah tertulis dan hanya orang itu atau instansi itu yang bisa mencairkan. Jadi kalau itu yang namanya yang pertama ya, yang cek atas nama. Kemudian yang cek atas unjuk, kalau cek atas unjuk itu sebaliknya dari cek atas nama. Jadi kalau cek atas unjuk sininya tuh bisa kosong. Nah, ini kayak gini. Ini kan kosong ya. Kalau kosong kayak gini, ini berarti bisa dicairkan siapa aja. Semua orang tuh bisa mencairkan ini. Kalau dia punya cek ini, berarti ini bisa dicairkan. Kalau misal kalian dapet cek yang atas unjuk, yang sininya kosong, terus kok tiba-tiba jatuh di jalan, nah itu kalau ada orang yang nemu, dia bisa mencairkan. Tapi kalau untuk cek atas nama, itu nggak bisa orang asal nemu terus dicairkan, itu nggak bisa. Karena itu udah ada namanya. Kalau cek atas unjuk, bisa, semua orang tuh bisa mencairkan atau menukarkan ceknya itu gitu loh. Jadi dan dapat diuangkan juga yang membawa ceknya itu. Cuma kalau kalian biasanya lihat di jalan-jalan kan banyak nih sekarang modus-modus penipuan di mana banyak cek-cek yang tercecer di jalanan kayak gitu kan. Kayak biasanya kan banyak tuh tiba-tiba ada kalian nemu di jalan ada cek terus yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang sejumlah sekian tapi harus menghubungi nomor ini dulu atau segala macam kayak gitu. Dan itu jangan terlalu kalian jangan mudah percaya lah. Mungkin kalian menganggap diri kalian hoki tapi kalau misalkan menurut saya nggak akan
apa ya, orang ya ada sih orang yang sangat beruntung banget, tapi kayak orang kalau punya cek ya pasti akan disimpan baik-baik, nggak mungkin kan dia disebar-sebarkan di jalan kayak gitu. Jadi itu hati-hati juga untuk modus penipuan kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada yang namanya cek silang atau cross check. Cek silang atau cross check itu apa? Nah, cek silang ini jadi adalah cek yang diberi dua tanda silang di pojok kiri. Jadi di sini, aduh ini saya nggak bisa ngorek-orek sih ya, pokoknya kalian pahamin aja ya. Jadi ada dua tanda silang di sini. Jadi ada tanda silang cret, terus satu lagi cret kayak gitu. Jadi ada dua tanda silang di pojok kiri. Nah ini maksudnya tuh apa? Kalau cek ada dua tanda silang di pojok kiri atau cek silang ini, dia tuh maksudnya ceknya itu tidak bisa diuangkan. Maksudnya tidak bisa diuangkan itu nggak bisa diambil dicairkan secara tunai. Jadi hanya bisa dipindah bukukan gitu loh. Jadi kalau cek di sininya ada dua tanda silangnya, berarti cek itu tuh nggak bisa ditukar dengan uang tunai. Jadi ceknya hanya bisa dicairkan dengan proses transfer atau pemindah bukuan. Kemudian yang selanjutnya adalah cek mundur. Nah ini saya udah pernah singgung di pertemuan kemarin. Cek mundur itu adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Maksudnya gimana tuh? Misalnya nih contohnya kayak gini aja. Ini kan tanggal ceknya itu tanggal 27 bulan 7 2011. Sedangkan di sini ada tanggal 15 September 2011. Nah, jadi cek ini tuh valid. Cek sejumlah 2.702,7 M ini valid. Cuma dia itu hanya baru bisa dicairkan ketika sudah pada tanggalnya atau sudah tanggal 15 bulan 9 2011 Kak. Walaupun cek ini udah kita pegang dan sudah dikeluarkan dan valid memang dari tanggal 27 Juli, namun dia baru bisa dicairkan itu tanggal 15 September. Itu yang namanya cek mundur. Jadi cek yang diberi tanggal mundur. Jadi mundurnya itu maksudnya nanti. Jadi dia baru bisa dicairkan ketika nanti sudah sesuai dengan tanggalnya. Itu yang namanya cek mundur. Nah, kalau yang cek kosong ini cek yang zonk. Cek yang zonk itu maksudnya gimana? Misal kalian punya cek udah di atas namakan siapa, jumlahnya sekian, tapi ternyata orang yang ngasih cek kalian itu dia nggak punya duit di bank, jadi di banknya tuh nggak ada. Nah jadi ketika kalian mau cairkan ya nggak bisa karena orangnya nggak punya duit atau duitnya kurang. Misal nih kan dia di ceknya ini kan tertulisnya 2,7 M. Nah misal di rekening orangnya yang mengeluarkan, nah ini yang mengeluarkan siapa sih, Pak nggak tahu nih Pak siapa. Nah ini yang punya rekeningnya ini, dia di rekeningnya dia si doi ini cuma punya uang 2 miliar, itu tetap nggak bisa dicairkan karena kurang, walaupun ya maksudnya ada 2 juta. Jadi nggak bisa kok 2 juta walaupun ada 2 miliar. Jadi nggak bisa kayak ya udah 2 miliar dulu aja, yang 700 dicairkannya nanti, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kurang 100.000 pun atau kurang 1.000 atau 100 perak pun itu nggak bisa dicairkan. Jadi itu yang namanya cek kosong. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, bisa di Google Classroom, bisa di grup WA langsung ya. Terus yang selanjutnya kwitansi. Kwitansi ini kayaknya saya nggak perlu ngejelasin karena kalian udah sering banget menerima dan membuat kwitansi ya pastinya. Kalau apalagi yang ikut-ikut organisasi kan pasti banyak banget nih bikin kwitansi. Jadi kwitansi secara singkat yaitu dia dokumen penerimaan uang pembayaran. Kwitansi dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pihak penerima uang gitu loh. Yang menerima uang ya, yang kalau yang membuat sah itu adalah yang menerima uang, bukan yang mengeluarkan uang. Itu kwitansi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktur. Kalau kwitansi itu adalah bukti pembayaran. Kalau faktur itu adalah bukti pembayaran juga, tapi yang dilakukan secara kredit atau utang. Nah itu yang dinamakan faktur. Contohnya kayak gini ya, intinya sih terdiri dari ada logo mungkin. Ini sih sebenarnya formatnya tuh tergantung masing-masing perusahaan sih. Cuma secara defaultnya minimal ya dia ada nama toko atau nama instansinya, ada alamat dan segala rupa. Kemudian ada tulisan faktur penjualan, tentu ada nomornya juga, ada tanggal.
customernya itu siapa. Telepon sama alamat ini bisa opsional atau bisa belum bisa nggak ada juga nggak apa-apa sih. Terus pastinya ada kode barang tuh opsional juga, paling nggak yang utama tuh ada nama barang, quantity atau seberapa ada atau banyaknya, terus harga satuan sama jumlah, terus total, dan di bawah nih ada tanda tangan. Sebenarnya pasti ada tanda tangan dari si penerima uangnya juga. Nah, si faktur ini dibikin 3 rangkap itu satu untuk pembeli, satu untuk penjual, sama satu untuk arsip. Biasanya tuh yang bentuknya ini loh Mbak, yang Mbak Mas, yang bentuknya rangkap-rangkap gitu loh, jadi rangkap yang ada warnanya gitu, yang jadi satu bukti itu udah langsung 3 rangkap, itu faktur kayak gitu. Tapi bisa juga sih faktur elektronik juga ada. Kemudian nah ini yang selanjutnya adalah nota. Nota itu seperti yang tadi saya singgung, ada 3 bentuk. Yang pertama nota kontan, nota debit, sama nota kredit. Nah, untuk nota kontan itu berarti adalah bukti transaksi atas pembelian secara tunai dengan menggunakan uang tunai alias sah. Kalau misalnya dari menggunakan uang tunai kan pasti, dan ini maksudnya tuh sah ya, dibayar kontan itu kan dibayar tunai, atau dibayar kontan itu kan dibayar yang secara sah. Kalau nggak sah berarti kan dia kredit. Kalau kredit nggak menggunakan nota, menggunakannya ya tadi itu tadi faktur kayak gitu. Nah, intinya isinya sih sama, nggak terlalu beda. Maksudnya tetap ada nama barang, banyaknya, harga satuan, jumlah, TTD, segala macam. Di atas ini juga adalah kopsi, maksudnya kayak nama toko sama alamat gitu-gituan. Ya apa sih, kayak biasa aja gitu, maksudnya yang kayak kalian pahami lah, udah sering lihat. Nah, si nota kontan tuh dibuat 2 rangkap, yang satu untuk pembeli, yang satu untuk penjual. Nah, yang membingungkan biasanya adalah yang ini nih, antara nota debit sama nota kredit. Jadi perlu dipahami dulu, yang namanya nota debit sama nota kredit itu baru akan terjadi apabila dia itu sudah beli barang atau sudah terjadi transaksi, namun ada pengembalian barang karena adanya kerusakan ataupun barang yang tidak sesuai. Nah, ini baru nanti akan dibuat yang namanya nota debit sama nota kredit. Nota debit itu dibuat oleh pihak pembeli. Ini salah ya, maksudnya nota debit. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli sebagai bukti pengurangan utang usaha. Misalkan dia ketika beli itu masih kredit, berarti kan ketika barangnya itu dikembalikan, itu kan misal kalau dia belinya secara kredit kan berarti dia masih punya utang usaha tuh. Nah, tapi kalau ketika barangnya itu rusak atau tidak sesuai dan barangnya itu akan dikembalikan, berarti kan utang usahanya itu kan sudah berkurang ya. Atau kalau misalkan dia itu bayarnya kontan atau cash, berarti ketika dia mengembalikan, berarti haknya dia nanti uangnya itu harus dikembalikan ke si pembelinya. Intinya tuh pada ini, gampangnya itu gini, kalau kata debit itu kan berarti menambah kan, kalau kredit itu berarti mengurang. Ketika ada barang yang rusak atau tidak sesuai dan dikembalikan, berarti kalau misalkan yang uangnya bertambah itu siapa? Kan pasti pembeli kan. Maksudnya karena itu barangnya rusak dan dikembalikan, berarti si pembeli ini uangnya harus dikembalikan. Berarti kalau ketika uangnya dikembalikan juga, berarti kan uangnya si pembeli ini akan bertambah. Makanya kalau nota debit itu yang membuat adalah si pembeli. Sedangkan kalau nota kredit sebenarnya formatnya hampir sama. Kalau nota kredit itu yang membuat adalah pihak penjual. Kenapa? Kalau kredit itu kan berarti berkurang. Nah, kalau ada kerusakan barang yang tadinya misalkan si penjual ini udah dapat uang dari hasil menjual barangnya, tapi kok ternyata barangnya itu rusak atau tidak sesuai dan akhirnya dikembalikan, otomatis kan si penjual ini harus mengembalikan uang ini kepada pembeli. Nah, otomatis uangnya juga akan berkurang. Nah, karena uangnya berkurang berarti ya dia membuat nota kredit gitu loh. Gampangnya tuh gitu. Pokoknya kalau debit itu berarti bertambah. Nah, kalau bertambah, yang bertambah uangnya tuh siapa?
berarti yang bertambah uangnya adalah pembeli. Berarti nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Kalau kredit itu kan berkurang. Berarti kalau berkurang, yang uangnya berkurang tuh siapa? Yang uangnya berkurang ya berarti adalah pihak penjual. Berarti nota kredit itu dibuat oleh pihak penjual gitu. Kalau masih mengayang-ayang nanti kalian tetap masih bingung sih. Cuma nanti akan saya kasih soal latihan di Google Classroom supaya kalian bisa lebih mudah untuk membedakan. Nanti kalau kalian udah latihan untuk membuat, nanti kalian pasti baru paham gimana prinsipnya si nota debit sama nota kredit ini gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat, berarti tadi persiapan pengelolaan kas kecil itu ada empat tahap. Yang selanjutnya adalah ketentuan pengelolaan dana kas kecil. Jadi kalau kita ulangi lagi ya, persiapan pengelolaan kas kecil itu yang pertama itu butuh orang atau human atau pihak terkait untuk mengelola dana. Kemudian yang kedua adalah memerlukan peralatan untuk pengelolaan dana. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan bukti transaksi untuk pengelolaan dana. Nah, yang keempat itu adalah dia juga memerlukan ketentuan pengelolaan kas kecil. Yang ketentuannya sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kas kecil itu sesuai dengan batas maksimal. Jadi ketika akan menggunakan dana kas kecil itu harus diperhitungkan dulu jumlah yang akan dibutuhkan setiap bulannya. Sebelum minta uang, dia harus si pemegang dana atau pengelola dana kas kecil itu harus memprediksi dulu sekira-kira setiap bulannya itu dia akan habis berapa. Dan karena dana kas kecil juga itu sudah dibatasi jumlahnya, misal setiap bulan 10 juta ya berarti itu nggak boleh lebih dari 10 juta. Jadi memang benar-benar harus diperhitungkan dulu. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan yang selanjutnya adalah tidak untuk pemberian pinjaman. Nah, ini biasanya kadang kalau misal karyawan kan nggak enak ya sama temennya. Kalau misal temennya ada yang lagi nggak punya uang, terus misal gue pinjemin dulu dong, gue lagi nggak punya duit banget nih, nanti awal bulan gue balikin, gue janji. Misal kayak bilang kayak gitu. Itu walaupun itu temen deket banget dan udah sahabat karib atau gimana pun, itu tetap nggak boleh gitu. Jadi yang namanya kas kecil itu hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi pegawai. Kecuali kalau itu bukan keperluan pegawai tapi keperluan pegawainya itu masih menyangkut perusahaan gitu loh, bukan untuk pribadi perusahaan. Kalau pemberian pinjaman kan itu kan untuk kepentingan pribadi, jadi itu nggak boleh, walaupun teman dekat tetap nggak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya, bukti pengeluaran harus disetujui pengelola dana kas kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, jadi setiap orang yang mau menggunakan dana kas kecil itu harus meminta persetujuan atau minta tanda tangan dulu ke pemegang dana kas kecil atau pengelola dana kas kecilnya. Jadi kalau misal dia belum meminta persetujuan atau belum, misalkan kayak form, jadi kan kalau orang mau minta dana kas kecil itu kan harus mengajukan form dulu ya, jadi ada bukti kas keluar. Jadi kalau bukti kas keluarnya itu belum ditandatangani sama pengelola dana kas kecil atau pemegang dana kas kecil, itu berarti ya uang kasnya juga belum bisa cair dan itu nggak bisa digunakan. Jadi dipastikan bahwa setiap penggunaan dana itu harus atas persetujuan pengelola dana kas kecil, begitu. Yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan tentunya. Kemudian yang terakhir banget, jadi ada bukti pembayaran itu harus dilampirkan. Jadi setiap pengeluaran dana kas kecil itu harus dilampiri bukti pembayaran. Kalau bukti pembayarannya nggak ada, itu berarti dianggap tidak valid atau tidak sah. Karena makanya kalau misal ketika memegang dana kas kecil atau jadi pengelola dana kas kecil juga harus wanti-wanti kepada orang yang mau menggunakan dana atau yang mau minta dana supaya
Pokoknya nanti harus langsung disimpan kwitansi atau segala rupa atau struknya atau bukti transaksinya harus tetap disimpan dan nggak boleh sampai hilang. Kenapa? Karena itu nanti harus dilampirkan. Dan ketika kalian nanti si pemegang dana kas kecil ini mau minta uang lagi, itu juga bukti yang dilampirkan itu juga akan dikasih ke bagian keuangan juga supaya sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi memang untuk setiap pengeluaran dana kas kecil itu harus dilampiri bukti pembayaran. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan bisa langsung disampaikan aja. Nanti untuk supaya lebih paham, nanti akan saya kasih soal, maksudnya contoh-contoh untuk latihan kalian di rumah sendiri supaya kalian nanti bisa paham. Dan jangan lupa juga untuk dipelajari buku paketnya ya, jangan lupa itu buku paket kan kalian udah dapet, jadi nggak hanya cuma diambil terus habis itu dianggurin. Jadi semoga nanti bisa kalian baca ya di Iqra Milea, jadi harus dibaca gitu bukunya. Selain itu juga saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan keluyuran dulu karena kan kita masih darurat COVID-19 juga. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga keimanan, jaga ibadah kalian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.